hari ini kita bertemu lagi di Sekolah Minggu GMI Wilayah 2. Nah, hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan, kita mau bernyanyi dan bersukaria bersama. Dan yang terlebih penting, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, siapkan hatinya dan siapkan pikirannya ya. Jangan lihat kanan kiri, kalau ada papa mamanya diajak juga gabung, oke? Nah, sebelumnya adik-adik pasti belum tahu kan kakak-kakak di sini. Nah, yang pertama ada Kak Esther. Nah, di sebelah Kak Esther ada Kak Miranda dan pemain musiknya ada Bang Timothy. Jangan lupa ya adik-adik sama nama-namanya. Oke, Kak. Nah, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi Mars Sekolah Minggu. Pakai gerakan ya adik-adik. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Tetap bangkit berdiri dan tetap dalam keadaan semangat. Kita mau bernyanyi lagu I Will Sing for Jesus. Pakai gerakan ya adik-adik. I will sing for Jesus, aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus, aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh ku naikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar kuasanya untukmu Tuhan, kekuatanku. Sekali lagi, untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, benar, selama-lamanya. Sekali lagi ya. I will sing for Jesus, aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus, aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh ku naikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar kuasanya. Lompat Tuhan, kekuatanku. Untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. Nah, adik-adik, sekarang dipersilakan untuk duduk. Kita mau saat teduh, kita mau satukan hati, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini. Kami bisa merasakan nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau yang berkati kami, berkati adik-adik kami, agar kami dapat dengan sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, terpuji, termulia nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik masih semangat kan? Masih Kak. Nah, kalau gitu
Semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Kudaki-daki. Semangat ya, pakai gerakannya. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. salam, 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 salam luas samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus beserta. Di kanan kau ada. Lagi Kiri ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. sekali lagi ya adik-adik, semuanya pakai gerakan, lebih semangat. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luas angkasa. salam, 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 salam luas samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah, adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan bernyanyi Mata Kecil Ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Sekali lagi adik-adik, kita mau katakan meskipun kita kecil. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan
kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini, pagi yang baru Tuhan berikan bagi kami, anak-anak-Mu, untuk beribadah bersama. Dan pagi hari ini, Tuhan beracara bagi kami, memimpin kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Berkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan yang pagi hari ini mau beribadah, mau mendengarkan firman-Mu, bukakan hati kami, supaya Roh Kudus-Mu menuntun kami kepada kebenaran-Mu. Berkati kami jam perenungan firman Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Ya, selamat hari Minggu Abang ucapkan bagi kita semua. Kiranya pada pagi hari ini kita tetap bersuka cita, karena pagi hari ini adalah harinya Tuhan. Tuhan siap melawat adik-adik semua yang ada di rumah. Hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan dari Injil Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-10. Kita buka dari Injil Lukas pasalnya yang ke-15, ayat ke-8 hingga ayatnya yang ke-10. Sekali lagi Abang sebutkan, adik-adik silakan buka Alkitabnya. Injil Lukas pasalnya yang ke-15, ayat 8 sampai ayatnya ke-10. Abang akan bacakan untuk kita semua, adik-adik mengikuti yang ada di rumah. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Amin. Adik-adik, Abang pada pagi hari ini mau bercerita kepada adik-adik semua. Kalau mau mendengarkan cerita, adik-adik di rumah harus duduk tenang, menyiapkan telinganya, kalau boleh menyiapkan alat tulisnya. Nanti kalau ada poin-poin penting yang Abang sebutkan, silakan adik-adik catat biar diingat ceritanya. Begini ceritanya. Pada suatu hari adik-adik, ada satu koin perak bersama dengan 9 temannya. Dalam bahasa Yunani namanya disebut dirham. Inilah dirham, sang koin perak yang bergelantungan di atas kain penutup wanita-wanita di Timur Tengah pada waktu itu. Pada suatu hari, si koin perak ini dia mulai bosan. Dia berkata kepada teman-temannya yang ke-9 lainnya, "Aku sudah mulai bosan menjadi hiasan wanita ini. Kemana-mana aku harus mengikutinya. Kemana-mana aku harus bergelantungan di depan wajahnya. Aku mulai bosan. Aku mau bebas. Aku mau pergi. Aku mau mencari kehidupan yang lebih layak di luar sana." Kemudian teman-teman yang ke-9-nya tadi, adik-adik, menasihati dia, "Hei teman, kamu tidak boleh berkata begitu. Kita ini sudah dijaga, sudah dirawat baik-baik oleh wanita ini. Kenapa kamu mau pergi? Kenapa kamu mencari yang lain? Cukuplah kita di sini saja." Namun adik-adik, tahu nggak apa yang dirasakan sang dirham tadi? Dia memendam rasa keingin bebasannya. Dia mau terlepas dari pemiliknya. Akhirnya pada malam hari, ketika semua tertidur lelap dan wanita itu juga tertidur lelap, ia mulai pelan-pelan melepaskan ikatannya. Dia mulai meronta-ronta dari tali pengikatnya dari kain wanita itu. Akhirnya ketika tali itu sudah mulai lepas, teman-temannya terbangun, melihat dia mau lari, melihat dia mau kabur, mengatakan, "Teman, jangan pergi, teman, jangan lari." Akhirnya karena kekerasan hatinya, dia mau bebas. Dia mengatakan, "Tidak, aku mau pergi dari sini." Akhirnya tali itu pun terputus. Dan sang koin perak pun bergelinding jatuh, berputar-putar hingga masuk ke dalam kolong meja yang sangat gelap.
Akhirnya sang koin perak melihat keadaan sekelilingnya. Dia melihat begitu gelap. Dia melihat tempat yang dia ada saat itu adalah tempat yang begitu kotor, lembab. Dan dia melihat, adik-adik tahu apa yang dia lihat? Dia kemudian melihat ada banyak serangga-serangga kecil yang mau mengganggunya. Seperti preman adik-adik ketika melihat ada korbannya di malam hari. Dia mau diganggu, dia mau dianiaya, dia mau disiksa. Akhirnya dia begitu ketakutan. Dan yang terjadi adalah sang dirham atau koin perak tersebut diinjak-injak oleh serangga-serangga tersebut. Akhirnya ketika esok pagi adik-adik apa yang terjadi? Ketika sang dirham bangun, ia merasakan begitu sakit. Ia merasakan tubuhnya semua terasa patah karena diinjak-injak, karena dianiaya oleh serangga-serangga lain tadi. Dan ketika ia melihat tubuhnya, ia begitu kotor, ia begitu tidak berdaya, ia tidak seindah ketika ia bersama wanita tadi. Dan akhirnya dia menangis adik-adik. Dia kira ketika dia lepas, dia bebas dari pemiliknya, ia hidup nyaman. Tetapi tidak demikian. Ia justru berada di tempat yang paling gelap. Ia berada di tempat paling kotor. Dan ia menyesal karena telah melepaskan diri dari pemiliknya. Namun adik-adik tahu tidak apa yang terjadi berikutnya? Tahu tidak? Nah, abang beritahu. Kemudian sang wanita yang kehilangan dirham tadi ketika bangun di pagi hari begitu terkejut. Ketika dia menghitung dirhamnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kok tinggal 9? Padahal dirhamnya tadi ada 10. Akhirnya sang wanita begitu terkejut adik-adik. Dia begitu resah, dia mencari di mana koin itu. Dia berteriak-teriak di sekeliling lorong rumahnya. Dirham, dirham, kamu di mana? Seperti itu mungkin wanita itu mencarinya. Kemudian dia membongkar semua perabotannya, dia membalikkan kursi, dia mengangkat meja, dia menyapu semua sekeliling rumahnya. Dia mencari di mana koin atau dirham itu tadi telah menghilang. Akhirnya ketika sang dirham melihat dari di bawah meja bahwa sang wanita begitu sibuk mencari dia, ia merasa sedih adik-adik. Ia merasa begitu tidak layak karena ia sendirilah yang telah melepaskan dirinya dari sang wanita itu. Ia tidak layak untuk kembali sang wanita tersebut. Namun karena kegigihan hati sang wanita yang empunya dirham tersebut, ia akhirnya membuka kolom meja dan melihat dirhamnya yang telah jatuh kotor dan penuh dengan debu. Dia ambil dirham itu adik-adik, kemudian dia bersihkan, dia lap, dan ia taruh di tempat yang paling aman. Adik-adik, apa yang terjadi? Sang wanita itu membawa dirham yang 9 dan yang 1 tadi sehingga menjadi 10. Dia membawa keluar dan dia bersuka cita. Dia mengajak tetangganya, dia memanggil semua sahabatnya bersuka cita bersama dia. Karena ia telah menemukan dirhamnya, koin peraknya yang telah hilang. Yang meskipun hanya 1 yang bisa diganti dengan yang lain. Tetapi karena ia telah menemukan yang hilang miliknya, ia sangat bersuka cita. Tetangga-tetangga dan sahabat yang lain merasa risih. Mereka bilang, ih apaan sih wanita ini? Hanya karena menemukan perak aja, menemukan dirhamnya yang tidak begitu berharga, ia memanggil kita. Kita kan ada kerjaan lain, kita kan ada kesibukan lain. Buat apa dia mengajak kita bersuka cita dengan dia? Tapi adik-adik, meskipun wanita itu tidak disenangi oleh tetangga dan sahabatnya, karena telah menemukan peraknya, wanita itu tetap bersuka cita. Ia begitu bangga. Ia merayakannya sendiri dengan penuh kepercayaan. Karena miliknya telah ia temukan kembali. Adik-adik yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, dirham itu atau koin perak itu adalah abang dan juga adik-adik sekalian. Adik-adik, mungkin kita, abang sendiri, sering sekali melepaskan diri kita daripada Tuhan.
Bahkan sering sekali kita sudah melupakan Tuhan dalam kehidupan kita karena kita mau lebih sesuatu yang baik. Kita malas beribadah di sekolah minggu. Kita malas untuk mengucap syukur kepada Tuhan ketika bangun pagi hari. Adik-adik, abang mau bilang bahwa Tuhan itu sangat sayang terhadap adik-adik dan juga abang. Meskipun ketika abang dan juga adik-adik pergi dari Tuhan berbuat dosa di hadapan Tuhan, ingat adik-adik, seberapa besar pun dosa adik-adik dan juga abang, Tuhan tetap mencari kita. Mengapa? Karena abang dan adik-adik semua adalah miliknya Tuhan. Kita semua adalah miliknya Tuhan yang paling berharga, kepunyaan Tuhan sendiri. Oleh sebabnya Tuhan tidak mau adik-adik atau abang, satu pun di antara kita terhilang daripada kasih Tuhan. Atau mungkin teman-teman, sahabat, atau mungkin orang tua adik-adik justru sering sekali tidak menganggap adik-adik di rumah. Di lingkungan ada orang-orang yang menganggap adik begitu rendah, ada orang-orang yang tidak senang kepada adik-adik karena adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus. Ingat, adik-adik sangat berharga di mata Tuhan. Apapun kelemahan yang adik-adik punya, mungkin adik-adik punya kelemahan sana sini yang tidak sama dengan orang lain. Mungkin dari segi materi adik-adik tidak menjadi orang yang lebih baik atau menjadi orang kaya. Mungkin adik-adik hidup sederhana, tetapi abang mau bilang apapun keadaan adik-adik, adik-adik tetap miliknya Tuhan. Kepemilikan Tuhan yang paling berharga miliknya Tuhan sendiri. Apapun keadaan yang adik-adik punya saat ini, kelemahan adik-adik, adik-adik tetap kesayangan Tuhan. Meskipun kita seperti dirham tadi kotor, kita jahat, kita sering meninggalkan Tuhan, Tuhan tidak mau adik-adik terlepas darinya. Ingat, kasih Tuhan selalu ada bagi kita. Adik-adik yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita telah mendengar cerita bagaimana sang dirham begitu berharga kepada wanita itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Adik-adik dan juga abang harus terus belajar menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu bagaimana? Tidak usah repot-repot. Cukup adik-adik menuruti firman Tuhan dan tetap dekat sama Tuhan, itu yang paling penting bagi Tuhan. Kalau adik-adik punya papa di rumah, papanya senang gak kalau adik-adik datang hanya untuk meminta saja? Mungkin beberapa senang. Tapi adakah papa atau mama adik-adik di rumah lebih senang kalau adik-adik itu datang tidak minta apa-apa, tetapi hanya mau memeluk papa, hanya mau memeluk mama, mengatakan aku sayang papa, aku sayang mama, cium papa, cium mama? Pasti papa mama kalian lebih senang jikalau diperlakukan seperti itu. Seperti itulah Tuhan adik-adik, Tuhan Yesus yang telah memiliki kalian. Tanpa kalian minta pun kepada Tuhan, tapi dengan kalian tetap berdoa, membaca firman, rajin sekolah minggu, menuruti firman Tuhan, Tuhan akan sangat senang dengan kalian dan akan memberkati kalian, masa depan kalian, sampai kalian beranjak dewasa. Adik-adik yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kasih Allah tetap ada bagi adik-adik, bagi abang, selalu setiap saat. Jangan pernah menganggap Tuhan telah jauh dari kita. Ia dekat dengan kita. Oleh sebabnya kita harus selalu menyenangkan hati Tuhan. Mengucap syukur selalu. Ucapkan ketika engkau bangun pagi, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Itu akan sangat menyenangkan hati Tuhan, ketimbang daripada adik-adik datang hanya untuk meminta dan meminta. Anggaplah Tuhan itu sebagai orang tuamu, karena Dia memang adalah Bapamu yang memelihara kehidupanmu. Untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita akan mengangkat pujian Amazing Grace. Adik-adik bisa melihat teksnya di bawah. Anugerah Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Abang undang semuanya adik-adik menyanyikan lagu ini bersama dengan abang. Kita menikmatinya bahwa anugerah Tuhan luar biasa mengangkat kita, memelihara kita, sehingga ucapan syukur tidak boleh terlepas dari kehidupan abang dan juga adik-adik untuk tetap dekat kepada Tuhan. Amazing grace,
sweet the sound that save a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ajaib benar anugerah, ajaib benar anugerah, membasuh hidupku. Ku hilang buta tercela, olehnya ku sembuh. Mari adik-adik, waktunya abang berikan bagi adik-adik untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu ada bagi adik-adik dan juga abang, bagi kita semua, bahkan bagi papa mama yang mendampingi adik-adik saat ini. Tuhan begitu sayang kepada kita dan tidak mau satupun di antara kita terhilang daripadanya. Kita adalah dirham, koin perak yang begitu kotor, begitu penuh dengan dosa. Tetapi ketika adik-adik kita semua telah menerima Yesus, kita adalah milik Tuhan dan Tuhan tidak mau kita terhilang. Bahkan ketika adik-adik berbuat dosa, terhilang dari jalan Tuhan, Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Abang berikan kesempatan untuk berdoa, bersyukur kepada Tuhan, anugerahnya ajaib bagi kita. Oleh sebabnya, karena adik-adik sudah menyadari hal itu, maka pada hari ini buatlah komitmen untuk tetap menyenangkan Tuhan. Bukan hanya sekedar adik-adik meminta baru datang sama Tuhan, tetapi adik-adik mengucap syukur, mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, terima kasih kepada Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan lebih senang ketika adik-adik datang kepadanya. Karena Dia adalah Bapa adik-adik dan kita semua yang memelihara hidup kita sampai selama-lamanya. Buatlah komitmen di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Betapa berharganya kami semua, meskipun kami kecil di mata dunia. Kami ini anggap remeh oleh teman-teman kami, tetangga kami, lingkungan kami. Bahkan mungkin ada di antara kami orang tua kami yang tidak menganggap kami. Tetapi Tuhan sayang kepada kami karena kami adalah miliknya Tuhan. Kami berharga di mata Tuhan, dan ajar kami, adik-adik ini semua, untuk memegang komitmen senang kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan di setiap waktu mereka, hingga mereka tumbuh beranjak dewasa, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan mereka ketika mereka harus beranjak dewasa, diberkati Tuhan senantiasa. Terpuji terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Ya. Nah, sekarang sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Yesus Pahlawanku. Aku pahlawan Kristus, Tuhan panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan Kristus, Tuhan panglimaku, Tuhan di pihak
akan menutup ibadah kita. Mari sama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan terima berkat dari Tuhan Allah saja. Terimalah berkatnya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Roh Kudus, itulah yang akan memberkatimu, menyertaimu, menolongmu, bahkan memberikanmu damai sejahtera mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik dipersilakan kembali. Satu. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Kita boleh bersyukur hari ini ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Kita percaya semuanya karena kebaikan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.